Barang siapa akan berbuat zolim kepada kita, akan menyakiti kita, itu biasanya hancur duluan sebelum itu serangan sampai kepada kita. Biasanya itu yang terjadi balik kepada yang mengirim atau yang berbuat. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Lana Masa maju terus. Ya. Mungkin saya mau nanya Gus, ini agak sedikit berbeda ya Gus. Boleh. Bagaimana cara menyikapi orang yang tidak suka sama kita, sedangkan selama ini mungkin kita sudah berbuat baik kepada mereka. Iya. Atau kalimatnya begini Gus, di saat mereka butuh bantuan kita selalu peduli, sedangkan di saat mereka udah nggak membutuhkan kita, atau di saat mereka itu udah hidup senang, mereka menjauh, bahkan itu mungkin menjelek-jelekan kita. Gimana lah cara kita menyikapi orang seperti itu Gus? Izin. Iya. Kalau pertanyaannya bagaimana menyikapi orang yang seperti itu, seperti yang bagaimana, seperti yang sudah diuraikan. Ya, kuncinya kita harus ikhlas saja. Pertama itu ikhlas. Tapi ya harapan saya kalau bisa bila mana ada orang yang seperti itu, kalau bisa himbauan dan saran dari saya segeralah berubah orang tersebut. Janganlah begitu. Masa iya habis manis sepah dibuang, kan bahasanya seperti itu. Kayaknya keterlaluan. Karena sebagai umat Islam ataupun sebagai manusia secara umumnya kalau bisa janganlah seperti itu. Janganlah kita lupa atau melupakan kebaikan daripada pihak lain yang sudah berbuat baik kepada kita. Harusnya seperti itu. Tapi seandainya hal itu terulang berulang kali Gus, di saat mereka kembali susah, mereka mendekat, dan di saat mereka itu udah mulai senang lagi, mereka menjauh dan melakukan hal yang sama seperti itu. Iya. Jadi apakah kita itu harus tegas mengambil keputusan untuk menjauhi atau bagaimana itu? Kalau memang kita sudah nggak bisa untuk bersabar dan terus meningkatkan keikhlasan, baiknya hindari atau jauhi saja. Ya, seperti itu, jauhi. Karena memang ya hidup itu kalau bisa kita saling mengerti, ya, saling memahami, saling melengkapi. Janganlah kita hanya mengambil sisi keuntungan dari pihak lain atau ajas manfaat lah begitu. Ya, terbaiknya seperti itu kalau menurut saya. Ya. Kalau kita masih mampu untuk berikhlas, untuk bersabar, ya lanjutkan, tetap dijalani hidup itu sebaik mungkin. Kalau memang udah nggak mampu, ya hindari saja orang-orang seperti itu, gitu loh. Kan masih banyak orang di luar yang mungkin berbeda kejiwaan beserta pola pikirnya. Seperti itu saja. Apabila kita menjauh dari orang-orang yang seperti itu, nggak salah kita itu ya? Ya, kalau hanya menjauh tidak, tapi tidaklah sampai dalam rangka memutuskan silaturahim. Ya, menjauhi gitu loh. Karena memang kita bergaul, kita harus tahu mana yang perlu untuk kita panjangi pergaulan itu, mana yang harus kita batasi. Atau bahkan ada mana yang harus kita hindari pergaulan itu. Ya, seperti itu. Apa hal lain Bang Akmal? Entah mana tahu terkait apa yang Abang pertanyakan di awal begitu. Ataupun hal-hal lain boleh terkait kehidupan ini. Yang problem-problem di luaran itu ya kebanyakan seperti itu. Gitu ya. Pula dari luar-luar pun tentunya Musiman sebagai di sini sering didatangi dan minta solusi orang, kan kebanyakan masalah-masalah seperti itu. Iya. Ya, kuncinya kalau kita masih mampu untuk sabar dan ikhlas, ya kita lanjutkan. Kalau memang kita sudah merasa tak sanggup lagi, kita hindari saja atau kita jauhi. Nah, seperti itu. Ya karena memang hidup ini memang ya kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Ada seperti pepatah yang mengatakan kacang lupa lanjaran. Ya. Ada pepatah mengatakan habis manis sepah dibuang. Ya. Dan lain sebagainya, itu banyak pepatah-pepatah yang memang kalau diterjemahkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu. Memang guna untuk mendewasakan diri kita, ya
kalau bisa kita semualah manusia tanpa terkecuali, ya. Kita harus mampu mawas diri lah. Artinya ya saling mengerti dan memahami. Hidup itu memang terkadang butuh pihak lain, ya. Tidak bisa kita hidup sendirian. Sudah selayaknya kita memang harus tetap saling mengerti dan memahami, ya. Janganlah ajas manfaat, jangan aji mumpung, jangan juga memanfaatkan pihak-pihak tertentu guna kepentingan pribadi semata, lantas kita menjauhi saat problematika kita sudah terselesaikan atau tersolusikan. Jadi gitu Kang Dewa, kalau memang udah kita tak sanggup lagi, ya kita hindari, kita jauhi saja lah orang-orang seperti itu. Masih banyak kan pihak-pihak yang masih bisa kita harap guna untuk ayo sama-sama kita saling mengerti, saling memahami. Bahkan kalau ada orang-orang yang seperti itu, ini kalau ada, apa ada orang seperti itu Kang Dewa? Kemungkinan ada. Iya, kalau ada orang seperti itu kebangetan. Tapi begini Gus, Terlalu lah bahasanya gitu. mungkin memang nggak ada salahnya kita mencoba untuk menghindar atau menjauhi ya Gus ya. Tapi kadang-kala di saat mereka itu dalam posisi susah, ya tentunya mereka itu dengan pandainya merayu dalam rangka pendekatan. Kadang-kala pun begitu juga Gus. Ya nggak sampai hati juga gitu Gus. Karena apa? Dari awal kami mengenal kadang-kala udah memang ya menganggap mereka itu bukan orang lain, udah kekeluargaan. Iya. Gitu. Jadi begini Gus. Meluruskan nggak bisa, menghindar pun rasanya susah. Kira-kira ada solusi Gus, maksudnya bagaimana supaya hubungan kami tetap baik tapi mereka tidak seperti itu gitu loh Gus. Kalau solusinya bagaimana, sebetulnya hal seperti yang terkait pergaulan ataupun hubungan itu terkait dengan kejiwaan ataupun watak si manusianya. Gitu ya Gus. Kalau watak ini beda dengan watuk Kang Dewo. Kalau watak ini kalau belum dipetek ya nggak berubah, tapi kalau watuk itu mungkin bisa untuk diobati atau disolusikan. Jadi bahasa saya agak sedikit ekstrim tadi lah ya, antara watuk dan watak itu dua hal yang berbeda. Ya tinggal pandai-pandai kita lah, seperti itu. Ini saya mau tanya nih Gus. Biasanya kan kita dalam kehidupan namanya kehidupan bermasyarakat sih, terus kadang ada saja orang yang merasa tidak suka dengan kita. Yang saya mau tanyakan, ada nggak Gus antisipasi amalan-amalan apabila orang tidak suka dengan kita? Ya. Untuk Kang Dewo ada pertanyaan atau tidak? Nanti saya akan menyusul Gus. Oh gitu ya. Ya. Jadi terkait apa yang Bang Akmal pertanyakan terkait ya menyikapi kehidupan, kan tentunya mungkin arah yang Abang maksudkan dalam hidup ini kan nggak mungkin lah semua orang itu suka kepada kita, kan begitu. Karena ada pro dan kontranya sih. Iya. Jadi ya suka ataupun benci itu hal biasa dalam hidup ini sebetulnya. Jadi bila mana pertanyaannya apakah ada antisipasi atau gimana caranya atau apa amalannya guna untuk ya antisipasi hal itu, ada sebetulnya. Ya. Mau dosis yang ringan atau yang berat? Pertama yang ringan. Kalau yang ringan sebetulnya ya dosisnya itu kita harus ikhlas dan legowo dengan hal itu. Ya. Karena saat kita katakanlah adanya tindak lanjut dari pihak yang nggak suka kepada kita, terkadang itu biasanya kalau untuk langsung itu di era zaman sekarang itu sudah sangat sulit diketemukan dan sudah nggak musim lagi. Kadang-kadang itu pihak-pihak terkait ataupun pihak-pihak yang berseberangan dengan kita kadang menempuh jalan yang berbeda. Jalan halus. Ya, jalan halus. Antisipasinya mudah dan ya insya Allah mudah-mudahan ada dan bisa menjadi wasilah guna untuk bentengan diri kita, mohon perlindungan kepada Allah. Ada amalannya yang harus dikerjakan. Cuma kalau dibilang ringan ya ringan bagi yang memang niatnya kuat, bagi yang niatnya kurang kuat mungkin dirasa cukup berat begitu.
Contohnya seperti iya. apa? Amalkan seumur hidup sekali, ya. Minimal seumur hidup itu sekali, ya. Kerjakan sholat hajat 2 rakaat di malam hari, ya. Setelah itu amalkan kaifiyah ataupun doa yang saya bacakan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Itu seumur hidup sekali, hitungannya 999 kali, ya. Kalau sudah pernah mengamalkan itu, nanti baru dilazimkan atau diistiqomahkan pagi dan petang 3 kali ataupun 5 kali ataupun 7 kali. Tapi yang pertama kali saat mengamalkan itu diupayakanlah dihitungan 999 kali. Nggak boleh lebih gitu. Ada aturan dosisnya di situ. Kelebihan Iya, enggak. harus tepat gitu. Iya, 999 kali. Baru selanjutnya diistiqomahkan, didawamkan dalam tiap harinya pagi dan petang. Mau sekali boleh, 3 kali boleh, dan seterusnya hitungan ganjil. Tapi yang di awal itu di pertama hitungan 999. Ini dosis yang Itu dosisnya kalau dibilang sedang ataupun ringan ya tidak dikatakan dosis berat. Dalam hal ini memang sebenarnya tidak ada dosis ringan berat. Ya, seperti itu. Ingat apa yang dibaca dan apa yang diamalkan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. innaka mayyitun wa Nahum innahum mayyitun, ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya. innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, barang siapa sudah mengamalkan amalan itu di hitungan 999 kali, minimal seumur hidup sekali, itu insya Allah dilindungi dan dijaga oleh Allah. Barang siapa akan berbuat zalim kepada kita, akan menyakiti kita, itu biasanya hancur duluan sebelum itu serangan sampai kepada kita. Biasanya itu yang terjadi balik kepada yang mengirim atau yang berbuat, ya. Seperti itu. Jadi intinya semua itu bisa mengamalkan. Catatan kuncinya itu Islam, ya, dan mau mengamalkan. Cuma yang pertama kali saat mengamalkan itu berupayalah di hitungan tersebut, ya. 1000 kurang 1 ya, 999 kali. Nanti setelah itu baru didawamkan saja, tanpa puasa, tanpa ritual tertentu, ya. Karena tak ubahnya ritualnya itu hanya dengan sholat hajat 2 rakaat baru amalkan itu. Itu di dalam sholat hajat itu terus kita niatkan tertentu. Ya, niatnya kan tentunya mohon Perlindungan. kepada Allah. Niat mohon supaya apa yang mau diamalkan semoga Allah meridhoi. Ya, itu kan poin inti kunci hajatnya itu. Gitu loh. Jadi intinya ya mudah-mudahan kalau memang kepingin mengamalkan, saya doakan semoga Allah mengijabah, mengabulkan, dan bisa menjadi wasilah perlindungan atas pertolongan dari Allah tentunya. Seperti itu. Itu bebas, siapapun bisa mengamalkan. Kunci catatan, kalau dulu ijazah yang kami terima itu harus muslim. Seperti itu, karena menggunakan kaifiyah tersebut gitu loh, sholat hajat dan mengamalkan sebuah doa begitu. Kalau ada yang belum jelas boleh dipertanyakan lagi.